Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Line Densai. Oke, untuk video kali ini saya di sini akan bahas beberapa masalah yang saya alami ketika perjalanan jarak jauh. Mungkin dari kalian ada yang mengalami hal yang sama atau pengen pergi jarak jauh. Jadi ini beberapa tips agar kalian itu harus waspada atau harus cek-cek dulu atau servis terlebih dahulu sebelum kita perjalanan jarak jauh. Jadi ini masalah saya karena motornya itu belum diservis dan ini masalahnya banyak, nggak banyak banget tapi cukup bermasalah untuk kehidupan sehari-hari. Jadi ini hanya untuk dokumentasi saja, dan mungkin dari kalian ada yang perlu infonya bisa nonton sampai habis. Kalau nggak perlu nggak usah tonton. Yang pertama yaitu shock depan terlalu ceper. Saya ceperin itu sekitar 2,5 cm. Jadi kalau misalnya 2,5 ini bagusnya untuk harian, bukan untuk perjalanan jauh. Jadi kemarin pengen saya turunin tapi belum sempat. Kalau misalnya sempat mesti motornya udah saya servis. Jadi ini kesalahan saya juga, dan bagian spakbornya itu dia lecet bagian atasnya. Dia kena bagian dadanya, dada yang bawahnya itu, dan dia mengenai bagian spakbornya. Jadi lecetnya cuman kekuras doang sedikit. Tapi kalau misalnya buat harian insyaallah cuman ketempel doang, tapi nggak seberapa lecet banget. Kalau misalnya 2,5 yang aman sih 2 cm aja. Jadi kalau misalnya pengen ceperin shocknya atau ceperin motornya itu sekitar 2 cm saja. Oke, kita lanjut yang kedua. Oke, yang kedua yaitu voltmeter kereset sendiri. Jadi masalah saya ini sering terjadi di voltmeter. Jadi untuk kalian yang sudah punya voltmeter atau yang belum punya voltmeter, ini saya jelaskan sedikit untuk yang belum punya voltmeter. Jadi ini yang saya gunakan ini voltmeternya itu bisa 2 mode, yaitu jam. Jadi kita bisa melihat jam pada saat kita berkendara. Kemudian yang kedua yaitu dari voltage, jadi kita bisa tahu tegangan aki itu berapa. Yang normal itu kalau misalnya kunci kontak on, dia itu 12 volt. Kalau misalnya di jalan atau kita pakai itu sekitar 14 sampai 13 volt. Kalau misalnya kita gunakan atau kita berkendara itu sekitar di bawahnya segitu standarnya, berarti itu sedang mengalami masalah di bagian aki. Jadi harus dicas dulu, atau kalau misalnya nggak bisa dicas mungkin harus ganti baru. Jadi itu kegunaan dari voltmeter. Dan sekarang saya masalahnya itu kereset sendiri. Jadi dia sering mati dan hidup sendiri gara-gara jalan coran seperti ini. Jadi ini kan jalannya ini nggak halus jadi cepet banget yang namanya kereset sendiri. Dan sekarang kondisi voltmeternya itu saya matikan biar nggak merusak voltmeternya dan tidak merusak bagian komponen lainnya di kelistrikan. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut yang ketiga. Oke, yang ketiga yaitu dari kelistrikannya bermasalah. Mungkin ini dari sebelum saya berangkat ke Cirebon dan Karawang itu kalau nggak salah itu sudah bermasalah kelistrikannya. Jadi tetap saya bawa, sempat sampai sana saya pengen benerin, tetapi saya lagi nggak enak badan, jadi terpaksa tidak jadi servis dan yang lain-lain. Buat video juga udah lama saya belum buat video, udah nyampe berapa minggu mungkin, dan sekarang baru buat. Jadi bermasalahnya ini mungkin ini pengalaman buat saya dan pengalaman buat kalian juga. Kalau misalnya kalian masih menonton sampai sekarang atau detik sekarang, menit sekarang. Jadi ini bermasalahnya di bagian starter. Dia tidak bisa di starter. Terkadang bisa di starter tetapi harus direm terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita rem kemudian kita starter baru bisa nyala. Seperti motor matic. Mungkin kalian udah punya motor matic. Untuk starterannya seperti itu, dan terkadang juga nggak bisa nyala. Kemudian kelistrikan yang lainnya yaitu tidak bisa rating pas kontak on. Jadi
Mungkin ini dari akinya, tapi saya belum ngecek lagi kondisi akinya seperti apa. Dan voltmeter juga saya lepas dulu kemarin, dan sekarang ya belum saya cek juga. Mungkin ini saya perbaiki setelah saya sampai mungkin, dan saya nge-record atau ngerekam suara ini ya sudah sampai rumah. Kemudian masalah yang lain dari kelistrikannya yaitu dari remnya. Lampu remnya mati. Ya, lampu remnya mati punya saya. Nggak tahu kenapa mati sendiri atau memang udah dari kemarin udah mati. Jadi untuk servis itu sangat penting sekali. Jadi ya harus servis sebelum kita bepergian jauh. Oke, jadi kurang lebihnya itu aja. Sebenarnya masih banyak yang pengen saya ceritain, dan akan saya berikan tips beberapa untuk kalian yang pengen bepergian jarak jauh. Jadi tips dari saya yaitu 1, menservis motor kalian. Servisnya itu menurut saya busi itu kalau misalnya buat kalian yang bepergian jarak jauh yang ke daerah gunung itu sering banget yang namanya mati. Karena saya dulu pernah ke daerah Magelang, ke Semarang, itu businya sering banget yang namanya nyendat. Jadi dia pengen mati tapi nggak mati gitu. Kadang kalau misalnya kita berhenti di lampu merah, dia akan mati sendiri. Nah, itu masalahnya bisa dari busi kalau misalnya kita bepergian jarak jauh, atau dari bensinnya. Seringnya sih bagian businya. Kalau enggak, kita bisa bawa busi cadangan, kita taruh di bagian bawah jok kita. Dan itu udah saya lakukan. Kalau misalnya trouble atau mati mesinnya, itu biasanya langsung saya cek bagian businya. Kemudian servis yang kedua yaitu dari olinya. Buat kalian yang mungkin belum ganti oli atau sudah ganti oli, kalau misalnya yang belum sih kita harus ganti dulu. Kenapa? Ya nanti kayak punya saya juga masalahnya. Di bagian mesinnya itu agak kasar waktu kecepatan 100 km. Jadi waktu pas kemarin saya pulang ke Kebumen atau ke rumah, itu saya nggak berani yang namanya 100 km. Mesinnya langsung getar dan mesinnya cepat panas. Nah, jadi mungkin insya Allah nanti akan saya ganti. Nah, itu tips yang kedua dari servis. Kemudian yang seterusnya yaitu dari pengecekan yang kalian pernah bongkar. Semisal kalian udah pernah membongkar bagian bodinya atau bagian sesuatu di bagian motor, itu kalian setelah mengganti knalpot racing, itu biasanya di bagian bawahnya, stepnya itu bautnya bisa aja lepas, karena saya pernah mengalaminya. Dan sering banget saya ganti knalpot racing dan bagian bawahnya itu dia nggak kencang. Ya sengaja saya nggak kencang karena buat cuman sehari 2 hari, ternyata ya bisa lepas gitu. Jadi buat kalian harus cek bagian bawahnya juga. Kalau misalnya bermasalah atau memang barusan ganti, dicek atau dikencangin lagi. Kemudian masalah yang lain atau tips yang lain buat kalian yang sedang bermasalah di bagian motornya. Semisal motor kalian itu kasar sekali atau ya nggak enak dipakai, mending nggak usah dipakai buat jarak jauh. Mending kalian minjem motor saudara atau minjem motor teman atau menggunakan angkutan umum untuk pergi keluar kota. Ya kalau kalian paksa, ya saya nggak bisa bertanggung jawab ya. Kalian bisa komen aja, insya Allah saya balas. Insya Allah. Kalau misalnya pengen lebih cepat, kalian bisa kabarin lewat WA. Di deskripsi sudah saya sediakan buat kalian yang pengen benar-benar tanya seputar motor remaking. Dan saya juga masih belajar, jadi ya banyak tanya-tanya juga kepada kalian. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Sebenarnya masih banyak banget tips-tips buat kalian yang pengen bepergian jarak jauh, tapi berhubung ini menitnya udah sampai 9 menit, jadi kita tanggungin sampai 10 menit mungkin ya. Dan mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa saya ngerekamnya itu terlalu jernih, atau suara dari motor yang lain atau motor dari saya atau lingkungannya dari sekitar di motor itu nggak kedengeran. Ya karena saya nge-recordnya itu di rumah, bukan di motor. Jadi saya di motor itu cuman nge-record biasa, cuman record videonya doang. Untuk suaranya saya nge-recordnya di rumah. Dan ini sebenarnya saya ngapain sih nih?
Ya kayak gini aja kurang lebihnya. Mungkin dari kalian ada yang pengen bertanya, silahkan komen aja. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.